Recording in progress. Praktis kan, reguler kan, kenapa turun nggak nyala itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu rekan yang lain, karena ada beberapa, karena tadi sempat ada trouble, jadi kita lebih baik berdoa dulu karena waktunya sudah berjalan, maka untuk berdoa saya minta tolong untuk dipimpin. Boleh Bapak Putut sudah pernah memimpin doa? Iya, belum pernah, Bu. Oke, Bapak Putut saya boleh minta tolong untuk dipimpin doa pada Vikon ke-7 kita. Baik, terima kasih. Silakan Pak Putut. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hari ini kita memulai Vikon hari ke-7, baiknya kita berdoa menurut keyakinan atau agama kita masing-masing demi kelancaran, demi kebaikan kita bersama. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan Bu Petia untuk memulai Vikon hari ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut sudah dibantu untuk memimpin doa. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini jadwal demonstrasi eksplorasi konsepnya adalah PPI dan RPP. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan LK 56 ya, RPP dan PPI. Tapi sebelumnya ada dua kelompok kemarin itu, kelompok 2 dan 4 itu belum presentasi, jadi kita lanjutkan dulu presentasi mengenai laporan asesmen dan planning matrix dari kelompok 2 dan kelompok 4. Apa kelompok 2 sama kelompok 4 sudah ada
anggotanya karena ini baru 20 partisipan dikurangi 2 jadi 18 partisipan. Sudah Ibu. Sampun. Sudah Kelompok baik. 2 ada. Baik. Mau kelompok 2 dulu atau kelompok 4 dulu? Monggo Ibu. Kelompok 2 dulu enggak Kelompok apa-apa. 2 dulu boleh. Boleh. Baik. Kelompok 2 silahkan. Baik. Bentar, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan laporan hasil asesmen yang sudah dilaksanakan oleh Bu Erni Rahayu. Baik, akan saya bacakan laporan hasil asesmen. Identitasnya nama Henry Eko Cahyono, tanggal lahir 18 September 2004, kelas 12, dugaan jenis hambatan slow learner, mata pelajaran matematika, tanggal asesmen 7 Maret 2023, nama asesor Erni Rahayu SSI. Suara saya terdengar nggak, Bu? Dengar. Gradika? Jelas sih, Bu. Iya, Bu. Jelas Saya lanjutkan. Untuk Henry, IMC dasar ini dipecah menjadi 2, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan dulu, akan saya bacakan hasil laporan asesmennya. Kompetensi dasarnya menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masa kontekstual. Untuk Ananda Henry, di kekuatannya Ananda ini mampu menjelaskan kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan yang sederhana. Sedangkan kelemahannya pada kaidah pencacahan dengan aturan perkalian mampu dengan bantuan. Kemudian Ananda juga bisa mengerjakan dengan bantuan sampai dengan bilangan puluhan. Jika sudah ratusan, maka Ananda belum mampu. Kebutuhannya, Ananda Henry perlu bimbingan untuk mengembangkan dan meningkatkan perkalian dengan angka ratusan hingga ribuan. Ananda juga perlu bimbingan dan contoh dalam mengerjakan perkalian dengan menggunakan perkalian bersusun. Kemudian Ananda Henry juga belum bisa mengerjakan perkalian bilangan ratusan dan perlu bimbingan dan contoh dalam mengerjakan perkalian dengan menggunakan perkalian bersusun. Ini kekuatan yang pertama. Kemudian yang kedua, Ananda Henry mampu menggunakan notasi faktorial untuk menentukan permutasi dan kombinasi angka satuan. Dan kelemahannya, Henry mampu dengan bantuan jika menggunakan notasi faktorial untuk menentukan permutasi dan kombinasi dengan angka yang puluhan, dan belum mampu dalam menerapkan penggunaan permutasi dan kombinasi dalam suatu masalah. Jadi harus dijelaskan berkali-kali. Kemudian kebutuhannya, Ananda Henry perlu bimbingan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan notasi faktorial. Dan Ananda juga perlu bimbingan dalam menerapkan penggunaan permutasi dan kombinasi dalam suatu masalah. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu keterampilan. Di sini KD-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kelemahannya, Ananda Henry mampu
bukan kelemahan, maksud saya kemampuannya Ananda Henry mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari dengan soal cerita yang sederhana. Nah, ketika sudah menginjak kepada soal kontekstual, maka Ananda belum mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Jadi, kalau soal ceritanya agak rumit sedikit, Ananda sudah kesulitan atau perlu bantuan. Kebutuhannya, Ananda perlu bimbingan untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan permutasi dan kombinasi dalam soal cerita yang kompleks. Ananda juga perlu diberikan contoh yang nyata atau konkret dalam penerapan permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Oke, boleh langsung dilanjutkan planning matrix-nya dari kelompok 2. Untuk planning matrix akan dilanjutkan Ibu Sulastri, Bu, dari kelompok 2. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan menjelaskan tentang planning matrix hasil dari Ibu Erni Rahayu dari SMK PGRI ya Bu ya, SMK PGRI Sepu Banyuwangi. Di sini hasil planning matrixnya adalah dari Izin Bu Sulastri, Ya, ini screen-nya belum menampakkan planning matrix-nya, boleh di stop screen, terus kemudian coba share screen lagi. Nge-lag ini. Stop ya Bu ya. Apa sudah Ibu? Sampun. Monggo. Di sini Ananda Henry Eko Cahyono, kelas 12 dan teridentifikasi jenis hambatannya adalah slow learner. Mata pelajarannya adalah matematika dan kompetensi dasar atau capaian pembelajarannya di sini adalah menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Deskripsi kondisi saat ini yang dialami oleh Ananda Henry mampu menjelaskan kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan yang sederhana. Namun, dampak dari kondisi ini, Ananda Henry bisa belajar perkalian sederhana karena materi prasyarat perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi, strategi yang digunakan di sini adalah mempertahankan dan meningkatkan kemampuan Henry dalam operasi penjumlahan. Nah, jadi strategi yang perlu digunakan oleh guru yaitu adalah karena Ananda Henry adalah slow learner, maka kita harus mendampingi secara intens baik dari lingkungan sekolah maupun dari keluarga. Karena slow learner butuh pendampingan yang lebih intens dari lingkungan. Dan juga di sini deskripsinya Ananda bisa mengerjakan dengan bantuan sampai dengan bilangan puluhan.
Ananda belum mampu mengerjakan perkalian bilangan ratusan. Deskripsi saat ini, kondisi saat ini yaitu Ananda Henry ini ketinggalan pada mata pelajaran berhitung karena Ananda merupakan slow learner, jadi Ananda kesulitan mengerjakan soal perkalian bilangan puluhan, ratusan, hingga ribuan yang menyebabkan nilainya di bawah rata-rata. Jadi strategi pelayanannya yaitu adalah memberikan bimbingan dan contoh dalam mengerjakan perkalian dengan menggunakan perkalian bersusun dari bilangan puluhan. Jika sudah bilangan puluhan naik ke bilangan ratusan dan seterusnya. Jadi kita harus lebih telaten dalam menangani siswa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Maksudnya yang lambat dalam belajar. Jadi tugas kita sebagai pendidik harus mendampingi dengan lebih ekstra sabar, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya yaitu Ananda Henry mampu menggunakan notasi faktorial untuk menentukan permutasi dan kombinasi angka satuan. Dan kondisi saat ini Ananda Henry dapat mulai belajar menggunakan notasi faktorial untuk menentukan permutasi dan kombinasi angka puluhan. Jadi, yang harus dilakukan treatmentnya adalah memberikan pemahaman yang lebih kepada Ananda Henry tentang penggunaan notasi faktorial untuk menentukan permutasi dan kombinasi angka puluhan. Dan juga Ananda Henry ini belum mampu dalam menerapkan penggunaan permutasi dan kombinasi dalam suatu masalah. Dan kondisinya saat ini adalah Ananda Henry tidak dapat membedakan masalah yang berkaitan dengan permutasi dan atau kombinasi. Jadi treatmentnya di sini yaitu memberikan bimbingan dan penjelasan yang mudah dimengerti oleh Ananda Henry tersebut tentang masalah yang berkaitan dengan penggunaan permutasi dan atau kombinasi seperti itu. Itu yang yang dialami oleh Ananda Henry selama proses belajar matematika, karena Ananda Henry di sini mengalami permasalahan keterlambatan dalam belajar. Jadi setiap guru harus bisa memberi dampingan dan juga penjelasan yang ekstra terhadap siswa tersebut, karena tugas kami sebagai guru yaitu adalah membimbing dan juga memberi arahan bagaimana siswa tersebut bisa mengejar ketertinggalannya. Dan juga di sini pada KD2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yakni aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Di sini masalahnya Ananda Henry mampu kondisi saat ini Ananda Henry mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari dengan soal cerita yang sederhana. Jadi Ananda Henry ini masih bisa mengidentifikasi bentuk soal cerita namun dalam bentuk sederhana. Dan kondisinya Ananda dapat mengerjakan dan menyelesaikan soal cerita sederhana. Jadi Ananda Henry ini di sini masih mampu dalam baca tulis dan memahami dalam lingkup sederhana. Jadi untuk itu sebagai guru harus mempertahankan dan meningkatkan kemampuan Henry dalam mengerjakan dan menyelesaikan soal cerita secara bertahap, memberikan cerita yang sedikit kompleks. Jadi dimulai dulu dari yang sederhana ke yang lebih rumit, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga Ananda ini belum mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Jadi kondisinya saat ini yaitu Ananda Henry ini kesulitan mengerjakan soal cerita yang kontekstual yang menyebabkan nilainya di bawah rata-rata. Jadi Ananda tidak bisa melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu statistika.
Jadi treatment yang harus diberikan yaitu adalah penjelasan dan pemahaman dari soal cerita kontekstual diubah ke dalam bahasa yang lebih dimengerti oleh Henry secara bertahap. Jadi lebih disederhanakan lagi dalam memberi penjelasan terhadap Ananda Henry ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Bu Sulastri, apakah masih terdengar? Suara saya terdengar, Bu Sulastri? Iya, terdengar Ibu. Oh iya. Enggak, saya pikir nge-lag tadi. Iya, baru Baik. nge-lag. Oh iya, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait Henry di kelompok 2, silakan kalau ada pertanyaan atau pernyataan atau masukan atau sanggahan dan lain sebagainya, silakan. Baik, kalau tidak ada mungkin saya memberikan saran gitu bahwa untuk laporan asesmennya itu sudah bagus gitu, saya melihat sudah bagus. Kemudian untuk planning matrixnya begini Bapak Ibu, boleh Bu Sulastri saya minta tolong untuk di scroll ke atas. Iya Ibu. Ya, baik. Untuk planning matrix ini, deskripsi kondisi saat ini kalau memang kalau dipisah-pisah, jadi ini kan sebetulnya rangkuman jadi jangan dipisah-pisah. Jadi langsung saja rangkuman seperti apa sehingga dampaknya nanti bisa satu saja. Jadi dampak itu adalah impact ke depannya itu akan seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya, kalau ini kan akhirnya dampaknya itu kan di satu-satu akhirnya yang pertama ini yang dia sudah mampu kelihatannya bukan seperti dampak begitu. Jadi nanti untuk Bu Erni yang atas ini yang sudah mampu ini sudah silakan dihapus. Jadi ini silakan di merge tabelnya, silakan di merge, silakan dijadikan satu. Jadi per kompetensi dasar itu dirangkum saja begitu deskripsi kondisi saat ini sehingga dampaknya juga bisa dirangkum. Dampaknya itu yang dirangkum itu yang impact ke depannya saja, tapi kalau yang sudah bisa tidak usah dituliskan karena kesannya bukan seperti dampak gitu. Gitu ya Ibu. Anjay, baik. Terima kasih Bu Erni, terima kasih untuk kelompok 2, khususnya pada Bu Gradika dan Bu Sulastri. Ya, sama-sama Ibu atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk kelompok 4. Terima kasih Bu Petia untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Di sini saya akan mempresentasikan untuk Ananda Yurki kelas 11, juga mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Kemudian tanggal asesmennya 8 Maret 2023, nama asesornya Bapak Muhammad Abduh. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami Quran Surat Az-Zumar, tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait.
untuk memahami materi dengan baik. Jika mendapatkan materi dengan baik, mungkin ini penyampaian materinya disampaikan dengan baik ke Ananda Yurki. Kemudian kelemahannya tidak dapat menangkap materi sebagaimana peserta didik lainnya karena keterbatasan indera penglihatan, dan untuk kebutuhannya perlu media pembelajaran yang diakses dari jarak yang sangat dekat serta alat bantu lihat. Dalam hal ini peserta didik Ananda Yurki yang bersangkutan memiliki hambatan berupa kemampuan pandangan yang sangat terbatas atau low vision. Atau bagaimana Bu Betty ya? Terima kasih dari kelompok 4 untuk laporan hasil asesmennya. Ya, langsung ke planning metrik. Oke. nanti kemudian saya memberi masukan atau teman-teman lain ini memberi masukan dan barangkali ada yang Ya. Terima kasih, saya stop share dulu. Ampun. belum tampak. Boleh silakan di share Bu siapa? Bu Umi ya? Nggih. Belum nampak Bu Umi? Sudah tampak Ibu? Sampun, sekarang sampun. Oh, nggih. Terima kasih waktunya Ibu. Saya akan mempresentasikan tentang planning matrik dari peserta didik Yukri Arifin. Ini dugaannya adalah low vision, kemudian mata pelajarannya pendidikan agama Islam, tanggal asesmennya 9 Maret 2023. Di dasar atau capaian pembelajaran memahami Quran surat Az-Zumar ayat 39 sampai dengan 53, terus kemudian Quran surat An-Najm ayat 53, 39 sampai 42, kemudian surat Quran surat Ali Imran ayat 3 sampai 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta hadis yang terkait. Jadi deskripsi kondisi saat ini Yukri itu tidak mampu membaca kata al-mu'minun yang ditulis di papan tulis. Karena memang peserta didiknya itu dugaannya adalah low vision. Di ini tidak mampu melihat secara langsung penulisan al-mu'minun yang sudah ditulis di papan. Terus kemudian dampak dari kondisi Yukri ini tidak mampu menerima materi dengan baik jika itu diberikan melalui papan tulis atau layar proyektor. Kemudian strategi pelayanannya perlu media yang lain. Untuk bisa diakses oleh Yukri secara pribadi agar bisa diakses dari jarak yang sangat dekat. Jadi butuh media yang memang peserta didik ini bisa melihat, atau intinya harus lebih dekat gitu Ibu. Jadi peserta didik ini harus membutuhkan media yang memang benar-benar bisa dilihat oleh Yukri tersebut. Hanya ini Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada koreksinya. Oke. Ini baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin memang ini karena kemarin instrumen asesmennya kurang detail, ya. Jadi akhirnya ketika laporan asesmen dan planning matrix itu, karena sebetulnya
sebetulnya kalau indikator itu memang harus mengukur bagaimana kemampuan tersebut tercapai atau belum, gitu kan? Nggih. Nah, ini karena langsung jadi satu di instrumennya itu sudah minim, akhirnya ketika di planning matrix, terus kemudian di laporan asesmen itu jadi minim juga gitu. Jadi nanti memang harus diperbaiki untuk UKRI ini, untuk indikator dimulai dari instrumen asesmennya, karena dasar dari tugas kita itu memang terletak pada instrumen asesmen dan laporan hasil begitu Bapak Ibu. Jadi memang Yukri tidak mampu membaca Al-Mu'minun ya. Maka waktu itu instrumennya harusnya apakah Yukri itu bisa nggak fathahnya, kasrohnya seperti itu. Jadi ya berarti memang sebelum sampai ke huruf sambung di Al-Quran, oh iya, membaca huruf hijaiyahnya. Revisi gitu. Terima kasih untuk kelompok 4 khususnya pada Bu Ani dan Bu Umi yang sudah mempresentasikan laporan hasil asesmen dan sama-sama Ibu. Jam kedua Pak Ajis. Ini matriks yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 dan kelompok 4 tadi.
Oh, ae jenenge. Jenenge nanti wong tuweke malah. Pak sing apa ngira namanya nggak jelas? Nilainya nol. Karena nama tidak terdeteksi. Yang belum bayar gimana ini? Yang penting nanti tetap ada tagihan ya. Nanti tak tagih kan. Lega sebenarnya. Nur Muhammad Habibur Rizki lagi. Yudi Pratama, Yudi Pratama. Angga kita dulu suka mati. Yudi Pratama, Muhammad Mutafandi, itu kok nggak masuk ya? Tidak. Tiga, Ego, Sampawake, Wendy. Yang sudah jelas bagus. BJ
Bilang SMP ini kan anak SMP kelas 3 ini sengaja tak ikutkan. Lalu nggak betah di SMP. Doni kelas 11. Doni kelas 11. Doni saya kok mau banget lah. Kayak wes beres kurang kan. Panjani Udi tau. Bukan. Temennya Ardan, Pak. Biasanya bareng Ardan hari. Hari itu gak punya sepeda. Doni Ardiansa. Makanya tak paksa Doni Ardiansa. Belum ada. Ada tak tentu ya. Kelas lah Kasatria kuwi baru kancane Yudi. Oh iya, tentuin. Recording in progress. Mengerjakan soal pengayaan, tapi Bu Erni memberikan intervensi anak tersebut masih dalam jam pelajaran, jadi anak nggak tahu itu bisa. Jadi apakah PPI harus tahu Bu peserta didiknya? Kalau identifikasi iya memang lebih baik nggak tahu. Kenapa? Karena takut adanya halo effect itu gimana sih ketika dites itu dibagus-bagusin atau belajar lebih detail atau menghafal atau intinya itu tidak sesuai dengan hasilnya yang seperti biasa gitu. Nah kalau misalnya PPI itu memang harus tahu dan anak tersebut akan mau tidak mau itu nanti akan tahu gitu. Kenapa? Karena kok aku yang di treatment lebih kecuali memang dalam pembelajaran. Nah kalau orang tuanya takut tidak terima gitu, sebenarnya kita cara ngomong sama orang tuanya juga harus pakai trik Bapak Ibu. Triknya satu harus ada evidence-nya, harus ada buktinya. Kok anak ini beda itu Bapak Ibu harus menyertakan buktinya. Bu, saya merasa anak Ibu di pelajaran saya seperti ini, buktinya seperti ini. Boleh saya minta bantuan? Mungkin anak Bapak Ibu bisa datang ke psikolog atau seperti apa? Jadi tapi kalau MAPEL itu kelebihannya MAPEL, PPI MAPEL, Planning Matrix MAPEL itu kelebihannya adalah biasanya tentang akademikan, jadi orang tua itu hanya sebatas mengetahui biasanya. Beda dengan perkembangan. Kalau perkembangan kan kita tidak menunjukkan hasil identifikasinya.
Kita hanya menunjukkan materi ini loh, dia kurang bisa begitu. Saya minta bantuan untuk dibantu. Kita tidak menjudge bahwa anak tersebut slow learner walaupun kita sudah ada dugaan. Tapi usahakan orang tua itu tahu dugaan tersebut bukan dari kita sebagai guru karena kapasitas kita adalah sebagai pendidik begitu. Jadi seperti misalnya ada orang ngomong kalau kita itu punya sakit kanker misalnya, tapi yang ngomong tukang becak begitu, bukan dokter. Apakah bapak atau yang ngomong dukun, bukan dokter, apakah bapak ibu akan langsung percaya? Kita ibaratkan seperti itu. Jadi usahakan karena kompetensi kita adalah pendidik, ya kita ngomongnya untuk menyarankan beliau gitu. Mengapa? Karena di mapel ini seperti ini, di mapel ini seperti ini. Jadi kita hanya memberitahukan informasi kepada orang tua tentang apa yang kita ketahui sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita apa dalam pembelajaran di sekolahan. Gitu. Jadi usahakan dugaan itu tidak keluar dari kita, tapi menyarankan orang tua untuk cari rekomendasi lebih lanjut. Kayak kemarin ada yang ortopedagog, ada yang psikolog, ada yang terapis gitu. Begitu Bu Erni, jadi orang tua itu sebatas mengetahui, oh mapel ini ternyata anak saya belum bisa loh, dan saya rasa kalau seperti itu orang tuanya nggak akan terlalu bertanya detail. Mengapa? Karena memang soal mapel dan memang kapasitas kita begitu. Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau yang BK atau psikolog begitu itu mereka punya kapasitas untuk itu, mereka punya istilah kata punya izin begitu ya, memang keprofesiannya seperti itu gitu. Jadi memang lebih baik kita yang mapel atau yang guru kelas itu memang lebih baik tentang akademik. Kecuali misalnya kita punya ortopedagog, terus kemudian ortopedagog itu sarjana pendidikan khusus atau yang profesinya memang berkecimpung penanganan anak pendidikan khusus, itu juga bisa. Terima kasih Ibu. Izin bertanya. Sama-sama. Mohon izin Pak Pardi, boleh Bu Yanti dulu karena sudah resen terlebih dahulu, Nggih. Oke, iya, monggo. Siap. Monggo silakan. Habis itu Pak Pardi, nggih. Silakan Ibu Yanti. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Nggih, monggo. Karena dalam daftar antrian dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Betia, saya ini masih ada sedikit kebingungan pada aspek yang dinilai. Kalau akademik insya Allah saya jelas, perkembangan juga jelas. Kekhususan ini mengarahnya yang seperti apa kalau yang dinilai tentang kekhususan? Karena kebetulan hasil asesmen saya adalah siswanya kemungkinan disleksia. Begitu. Kemarin di hasil asesmen tuh kayaknya saya menyebutkan ada nyerempet ke arah kekhususan. Apa saya yang keliru? Ngoten nggih. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, di bawah yang mengetahui itu, yang tadi ada ada kepala sekolah, orang tua, guru kelas dan GBK. Ini berarti minimal PPI kita diketahui oleh 4 ini, ataukah bisa kurang dari ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali Ibu Yanti, karena itu mengingatkan saya seharusnya itu saya jelaskan lebih detail. Yang pertama soal asesmen kekhususan. Asesmen kekhususan itu misalnya sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan sedikit, tapi hanya sedikit. Misalnya anak tersebut disleksia, maka asesmen kekhususannya adalah tentang kemampuannya yang lebih mendetail di terkait hambatan disleksia tersebut. Misalnya, oh anak ini disleksia, oke, disleksia dia nggak paham sampai mana keparahan disleksianya. Dia tidak paham huruf apa saja, gitu. Karena tidak semua disleksia tidak bisa membaca full. Ada yang huruf-huruf tertentu. Atau misalnya tunarungu, dia tunarungunya itu bisa bicaranya itu. Apa namanya Pak?
Hilang Ibu, suaranya hilang. Ya, ngeblank. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Ya. Iya, ngeblank. Saya tadi sampai mana? Kalau yang kemarin sudah merdeka berarti sebelah apa bawahnya? Pada contoh tunarungu. Oh iya, baik. Saya matikan kamera saja. Jadi sinyalnya nggak stabil. Kalau tunarungu misalnya, tunarungu asesmen kekhususnya seperti apa? Dia tunarungunya yang mana? Yang severe kah, yang mild kah? Maksudnya yang ringan kah, yang sedang kah, atau yang berat? Terus kemudian dia kemampuan komunikasi oralnya gimana? Oh, kemampuan komunikasi oralnya sampai bilabial, oh sampai dental gitu. Jadi tentang kekhususannya yang terkait dampak dari ketunarunguannya, tapi lebih mendetail. Sebentar. Ya, kemudian untuk mengetahui di PPI ya tadi ya, minimalnya siapa? Baik Bapak Ibu, paling minimal adalah guru dan wali kelasnya atau guru mapelnya dan GPK-nya. Itu paling minimal. Jadi apakah semuanya harus tahu? Ya, itu memang harusnya saya jelaskan di awal. Apakah semua harus tahu? Idealnya memang semua harus tahu. Tapi minimalnya adalah GPK dengan wali kelas atau guru mapelnya dengan GPK. Itu minimalnya. Tapi kalau misalnya idealnya nggak apa-apa orang tuanya tahu juga oke gitu untuk membantu. Kepala sekolah juga tahu terkait kebijakan dan sebagainya. Oh monggo, itu sangat bagus sekali. Itu Bu Yanti, adakah yang masih kurang jelas? Jelas Ibu, tetapi akhirnya kembali lagi kepada hasil asesmen saya. Karena disleksia ini juga belum ke psikolog. Saya ini yang baiknya untuk untuk aspek yang dinilai lebih ke akademik atau pada kekhususan ya Ibu pada kasus saya. Oke, terima kasih Bu Yanti, bagus sekali. Jadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan gitu, bahwa karena kapasitas kita sebagai pendidik itu memang sebaiknya kita pribadi, memang Bu Yanti punya basic sarjana BK atau sarjana psikologi atau sarjana pendidikan khusus, itu bisa untuk memberikan masukan gitu. Karena yang saya ketahui pun psikolog profesi itu yang MSI gitu ya, yang master psikolog kalau nggak salah, yang bisa sampai mendetail memberikan rekomendasi begitu nggih. Jadi kalau memang kalau latar belakang kita akademik, mungkin begini, ada keilmuan yang didapatkan dari pengalaman ya, dari pengalaman mengajar dan sebagainya. Ada yang memang dia expert yang bukan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Akan tetapi kadang-kadang tidak semua orang tua bisa menerima apa yang sudah kita ketahui tersebut kalau latar belakang kita itu tidak sesuai dengan kapasitas dalam menentukan hambatan anak gitu. Ya mohon maaf ini backsoundnya Indonesia Raya karena di sini di bandara sedang ini. Begitu Bu Yanti. Oke, terima kasih Ibu, sudah sangat jelas, matur nuwun, cerah sekali. Oke, monggo silakan Pak Pardi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah bisa bergabung pada saat ini. Mohon izin bertanya kepada Ibu sebagai narasumber. Di sini, di sekolah kami ini, saya adalah seorang guru BK. Jadi seorang guru BK itu adalah seorang konselor. Langsung aja kepada pertanyaan ini. Kami ingin bertanya bahwa kalau di BK itu kan harus menangani semua kesulitan anak. Karena sehingga pada aspek perkembangan yang saya teliti itu pada anak saya namanya Diki itu kan
tingkat perkembangan akademiknya atau nilai akademiknya itu sangat minim, di bawah KKM, di bawah kriteria ketuntasan minimal anak, sehingga tidak mencapai. Nah, itu termasuk masalah bagi anak tersebut. Lebih-lebih beliaunya ini ada di fase F. Di fase F itu biasanya kelas 1 atau kelas 10 tingkat SLTA. Nah, sementara untuk guru BK itu memang dituntut untuk menyelesaikan semua bidang studinya, Bu. Semua bidang studinya. Jadi kalau yang ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang lainnya pada bidang studi, itu kasusnya hanya satu bidang studi. Dan saya atau kami di sekolah kami, ada insya Allah ada 4 orang guru BK-nya ini, itu dituntut untuk menyelesaikan semua layanan bimbingan, seperti dari layanan orientasi, layanan penempatan, dan lain sebagainya. Yang harus diutamakan adalah pada 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan pembelajaran atau bidang layanan belajar, kemudian individual, kemudian sosial, dan karir. Itu yang harus, ya, artinya yang wajib lah, wajib main istilahnya kalau di sini nih. Nah, bagaimanakah langkah yang harus kami lakukan sebagai guru BK di sekolah kami? Kalau dalam penyusunan ini mungkin kami hanya membawa dua bidang studi aja, tetapi secara global yang harus kami integrasikan dengan bidang studi yang lainnya. Jadi mungkin tidak seperti guru bidang studi atau guru mapel, Bu. Ini tambah ruwet ini. Tapi kadang-kadang kalau kami ya WA sesuai dengan janji Ibu, silahkan japri. Tapi kadang-kadang baru pagi dilihat. Jadi mohon maaf Ibu. Itu seperti itu. Gimana ini solusinya? Terima kasih, mohon maaf. Mungkin akan kami lanjut di japri. Ya, terus terang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf sekali Bapak, karena memang beberapa hari ini itu agak ada keluar kota, kemudian ada jalan, kemudian saya termasuk ibu-ibu yang punya anak agak banyak gitu. Jadi ketika lihat WA itu kadang-kadang nggak bisa langsung balas, atau kebanyakan saya di jalan dan sebagainya. Saya mohon maaf apabila terlambat membalas WA. Kadang-kadang kalau sudah tenggelam itu saya mau scroll ke bawah itu lupa begitu. Tapi ya gitu, kalau misalnya nggak langsung balas, kadang-kadang begini, ketika mau di jalan saya takut misalnya WhatsApp tersebut adalah minta tolong bukakan apa gitu, atau melihat sesuatu yang harus saya tabayun lagi, harus saya lihat lagi sumbernya gitu. Nah, kalau saya lupa, kalau misalnya sudah saya buka terus nggak langsung saya balas, itu saya lupa. Dengan belum saya balas, saya ingat nih, oh iya saya ada tugas yang belum saya selesaikan. Oh iya nih, kemarin ada yang minta file loh, itu belum saya buka karena memang sengaja, bukan sengaja untuk tidak dibalas, sengaja biar saya ingat nanti ketika buka laptop langsung saya kirim gitu. Jadi saya mohon maaf memang harus menyelesaikan. Saya matikan aja karena ada peringatan internet unstable. Ya. Jadi kalau
Recording in progress. itu akan ada adaptasi kurikulum. Ya. Adaptasi kurikulum itu seperti apa dan bagaimana menuangkannya dalam pembelajaran khususnya dalam RPP. Nanti setelah ini saya akan jelas RPP saya lupa apa namanya kalau yang di BK RPL. Iya. RPL bukan RP ya, RPL ya. Jadi kalau di BK itu silakan Bapak Ibu nanti membuatnya RPL begitu. Kalau kami membuatnya RPP gitu. Begitu Pak Pardi. Iya. Atau ada yang perlu Kalau yang di BK yang sering kami gunakan itu namanya LPBK. LPBK. LPBK ya. Iya. Jadi pelayanan bimbingan konseling dulu. Iya. Iya. Tadi sempat nge-lag ya Bapak. Terima kasih. Kalau misalnya jadi tetap saja walaupun BK, walaupun ini tetap untuk mencapai aspek tersebut tidak bisa ujuk-ujuk kita berkaca pada teori behaviornya tadi bahwa ZPD itu ada zona proximal development atau zona yang masih bisa dikembangkan, itu yang nanti akan detail tuliskan dalam LPBK-nya, dalam RPL-nya. Kalau kita guru mapel atau guru kelas itu dalam indikator-indikator. Begitu Pak Parti. Iya. Terima kasih. Soalnya kalau di ini semua Bu, itu termasuk aspek perkembangan akademik, itu termasuk pada aspek perkembangan karena itu pada IQ. Jadi aspek pertumbuhan itu pada volume tubuh dan lain sebagainya. Jadi masuk dalam kategori aspek perkembangan kalau di dalam BK ini Bu. Nah, sementara saya ya atau kami guru BK ini harus dibela bagaimanapun juga itu adalah anak kami, sebodoh apapun anak kami. Itu seperti itu Bu. Ya memang tidak ada untuk grade-grade ini pada IKM karena yang kelas 1 ini sebenarnya sudah IKM di sekolah kami ini Bu. Sudah implementasi kurikulum merdeka, tetapi kan harus ada grade, ada KKM untuk menentukan bahwa anak ini masih di bawah standar sesuai dengan fase bertanya, karena memang ini yang kami inginkan. Iya. Benar-benar meneliti, tidak browsing dari mana-mana sesuai dengan ini karena memang ingin langsung fokus belajar sama ibu dan kawan-kawan yang ada di sini ini. Nah, yang akan kami dan prosedur penyusunan semua program. Kalau di BK itu ada program harian, ada program mingguan Bu, kemudian ada program bulanan, ada program semester, dan ada program tahunan. Nah ini semua banyak program. Nah sehingga di sini setelah kami ikut GBK ini ada satu kewajiban kami yaitu bimbingan khusus. Selain bimbingan konseling ini, konseling yang secara umum ini ada bimbingan khusus. Ya alhamdulillah itu adalah ilmu bagi kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan kepada orang banyak nantinya. Terima kasih dan juga pula kepada kawan-kawan mudah-mudahan benar-benar memberikan manfaat. Sehingga saking pentingnya hari ini ya saya mohon maaf tugas kami harus kami lukir. Kami badal nanti malam untuk pembinaan yang di kabupaten. Kalau ini mungkin kami tidak bisa, ini harus kami ikuti ini. Kemarin harus saya badal itu Bu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pardi, luar biasa semangatnya. Insya Allah saya senang sekali misalnya Bapak mau terus bertanya, artinya Bapak memang tertarik gitu ya. Orang bertanya itu karena memang dia tertarik, karena dia memahami, karena dia berpikir gitu. Jadi saya senang sekali, tapi mohon maaf memang
untuk beberapa hari ini memang agak lambat dibalas, tapi tetap dibalas. Jadi tetap dibalas, tapi ya itu mohon maaf banget kadang-kadang terlambat. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Gradika. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya masih bingung ini pada PPI itu kan ada rencana tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek ya Bu. Iya. Nah, di PPI ini untuk tujuan jangka panjang dan jangka pendek berarti harus kita selesaikan dalam waktu yang sama dengan teman-temannya pada saat harus menyelesaikan CP tersebut. Apa begitu? Atau kita punya waktu terserah kita gitu Bu untuk anak yang berkebutuhan khusus ini. Kalau memang harus sama dengan teman-teman yang lain, berarti kan ada range waktu yang sama gitu. Terus yang kedua, ketika anak ini sudah beberapa bulan kita lalui untuk menyelesaikan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, dan ternyata anak ini masih belum mencapai target tersebut, akan ada adaptasi kurikulum. Nah, adaptasi kurikulum itu kita laksanakan setelah seluruh rangkaian ini selesai atau bisa di tengah-tengah gitu. Karena kalau menunggu rangkaian ini selesai berarti kita menunggu 1 semester baru bisa mengadaptasi kurikulum itu. Dan untuk anak tersebut berarti harus kita selesaikan di semester berikutnya adaptasi ini gitu. Itu yang masih saya bingung. Terima kasih Bu Betia. Ya, terima kasih Bu Gradika pertanyaannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang saya menyimaknya bahwa di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek dalam PPI, dan kemudian tentang adaptasi kurikulum yang perlu dilanjutkan atau tidak gitu nggih. Pertanyaannya nggih. Kalau misalnya dia itu naik kelas gitu ya kan? Ya baik, jadi begini Bapak Ibu, mengenai tujuan jangka panjang itu adalah seperti yang sesuai dengan yang kita pilih dalam persisaan dan kalimetrik. Kemudian jangka pendeknya adalah indikator-indikatornya. Nah, yang di highlight Bu Gradika tadi pertanyaannya bagaimana dengan waktunya Bu? Apakah harus bersamaan? Nah, waktunya adalah hasil dari analisis kita peserta didik tersebut kira-kira mampunya berapa bulan, mampunya berapa minggu. Nah, kemudian loh Bu berarti waktunya lebih fleksibel. Iya, itu adalah termasuk dalam komponen adaptasi kurikulum, fleksibilitas waktu begitu. Jadi diberikan fleksibilitas waktu. Bapak Ibu mengira oh kira-kira dia 3 bulan bisa deh. Oh ternyata 3 bulan nggak bisa begitu. Maka dilanjutkan gitu, boleh laporan PPI-nya nanti sama boleh karena memang belum selesai PPI nggih. Kemudian kalau tentang adaptasi kurikulum begini, adaptasi kurikulum nanti saya perjelas di RPP nggih. Jadi nanti kalau belum jelas pertanyaan lanjutannya adalah setelah RPP karena ini berhubungan. Pada adaptasi kurikulum untuk tujuan pembelajaran atau untuk kompetensi dasarnya itu adalah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sesuai dengan kemampuan peserta didik nggih. Jadi ketika itu yang sudah kita kira-kira oh dia sudah mampu kira-kira di sini bisa mampu. Itu yang kita turunkan. Nah, kalau itu sudah bisa, maka sudah selesai Bu. Tidak dilanjutkan. Jadi kelas 5 misalnya fase B ya, fase B kemampuannya adalah berbeda gitu. Misalnya tentang apa ya? Tentang kalau yang kelas 2 itu adalah mengetahui organ-organ pencernaan. Kelas 2 ini misalnya. Tapi ternyata dia cuma hafal 3, maka baik kemampuannya memang cuma hafal 3 organ-organ pencernaan. Nah, untuk di yang berikutnya di kelas 4 tentang siklus pencernaan misalnya. Siklus pencernaan. Di siklus pencernaan dia ternyata
karena kemarin itu cuma hafal 3, maka nggak bisa. Maka bisa saja di indikator pada PPI-nya, pada planning matrix, pada asesmennya nanti ketahuan. Dan itu akan otomatis melanjutkan sebetulnya. Tapi dalam dokumen tetap ikut yang kelas awal. Jadi ini sama seperti yang kemarin tanya, Bu, saya itu ambil CP-nya, saya ngambil indikatornya itu untuk kompetensi dasar kelas 5, tapi kan di indikator itu kemampuannya masih kelas 1, Bu. Loh, iya nggak apa-apa, maka kan yang di PPI kan itu, yang di RPP itu gitu. Tapi tetap di laporannya adalah yang kelas 5. Gitu Bu Gradika. Mungkin saya akan perjelas dengan saya presentasi mengenai tugas RPP dahulu. Kemudian kalau memang masih ada miskonsepsi dari Bu Gradika, nanti kita bahas lagi, jadi biar lebih paham gitu. Saya izin share screen dulu untuk PPI. Saya matikan kamera biar nggak putus-putus. Login apa enggak kalau login? Pelatihan mandiri. Ya. Berarti Merdeka Belajar ini. Iya. Kemarin kan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Berarti ini. YouTube, Pak. Video. Iya. Video tapi kok enek ada slide-slide-nya. Di bawahnya disediakan slide kayak bacaan. Videonya itu di skip bisa. Minimal sampean melihat 1 menit. Oh, 1 menit. 1 menit bisa sampean geser seret. Mari langsung. Yang kemarin lagi. Langsung hijau. Iya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Belum. Bu Betia. Nggih, gimana? Belum. Saya stop share dulu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Tadi Bu, slide pertama ya, bimbingan teknis guru pembimbing baru yang khusus. pertama. Bu. Oke, siap. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi pada tugas RPP ini sebenarnya mudah sekali karena Bapak Ibu biasa mengerjakan RPP, karena kita guru itu biasa mengerjakan RPP. Nanti kalau misalnya PK ada RPL atau RPPK gitu. Jadi apa sih RPP akomodatif begitu? Jadi RPP akomodatif itu adalah RPP yang bisa mengakomodasi keberagaman seluruh peserta didik. Jadi dengan melakukan beberapa perubahan, beberapa penyesuaian yang sesuai atau disesuaikan atau dipaskan, dimatchkan dengan kebutuhannya si peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena RPP akomodatif perlu dikembangkan karena pada hakikatnya pembelajaran di dalam kelas itu harus dapat memenuhi semua kebutuhan belajar seluruh peserta didik, tidak terkecuali pada peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Itu jadi RPP akomodatif itu sama dengan RPP pada umumnya, akan tetapi membutuhkan beberapa penyesuaian. Seperti apa Bu Betty penyesuaiannya? Nah, sebelum sampai ke sana itu ada tujuan dan fungsi rencana pembelajaran. Jadi apa sih tujuannya? Gitu. Tujuannya adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, berdaya guna.
Jadi biar apa? Biar guru itu bisa mengamati, bisa menganalisis, bisa mengukur, bisa memprediksi bahwa program pembelajaran tersebut adalah kerangka kerja yang logis, terencana, dan berhasil, serta efektif bagi pembelajaran peserta didik di kelasnya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk acuan bagi guru, bagi kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah, efektif, dan efisien. Nah, adaptasi kurikulum. Jadi adaptasi kurikulum itu ada ada modifikasi. Modifikasi itu ada 2. Yang pertama ekskalasi atau pengayaan. Kemudian ada simplifikasi. Simplifikasi itu disederhanakan, disimpelkan gitu. Kemudian ada substitusi. Substitusi itu mengganti. Kemudian ada omisi. Omisi itu menambahkan. Kemudian ada duplikasi. Duplikasi itu menduplikasi rencana kurikulum yang memang sudah tertulis untuk peserta didik lainnya gitu kan. Kalau dahulu itu ada kurikulum 2, kurikulum pendidikan khusus dan kurikulum reguler. Nah, kalau duplikasi itu sudah duplikasi sesuai dengan kurikulum reguler gitu. Nah, kalau substitusi adalah diganti. Oh, si peserta didik tersebut itu nggak bisa kalau di mata pelajaran pencernaan itu sudah sampai siklus, maka diganti dengan mengenal organ-organ pencernaan, atau diomisi, ditambahkan begitu. Nah, kemudian aspek yang diadaptasi itu apa? Aspek adaptasinya bisa tujuan. Jadi tujuan pembelajarannya bisa diganti. Misalnya si peserta didik yang teman-temannya yang sekelas itu adalah memaknai nilai-nilai Pancasila. Nah, karena ada PDPK dengan hambatan intelektual, maka tujuan pembelajaran untuk PDPK dengan hambatan intelektual misalnya mengenal sila-sila dalam mengenal nilai-nilai Pancasila begitu, sila-sila dalam Pancasila. Karena yang lainnya sudah memaknai gitu. Nah, si PDPK yang hambatan intelektual tujuannya diganti tujuan pembelajarannya. Nah, proses sekarang. Atau bisa jadi prosesnya. Kalau ada tunanetra misalnya di dalam kelas yang beragam, kalau yang lainnya itu eksplorasi konsepnya itu dengan mengamati, melihat gitu. Nah, si tunanetra itu bisa dengan praktek langsung gitu, dengan meraba dan sebagainya. Jadi prosesnya yang diadaptasi, atau isi pembelajarannya, atau evaluasinya. Jadi yang lain itu dengan misalnya evaluasi yang lain itu pembelajarannya itu dengan bercerita kembali di depan kelas. Maka si tunarungu bisa dengan aspek adaptasinya menceritakan kembali di depan kelas dengan gambar atau dengan isyarat dan sebagainya. Jadi apa yang diadaptasi dari modifikasi tadi itu diturunkan dari mana, atau substitusi diturunkan di mana dalam pembelajaran, dalam tujuan, dalam proses, dalam isi dan evaluasi. Mengamati itu ranah apa? Kognitif apa? Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 itu apa sih Bu yang diadaptasi gitu ya? Yang diadaptasi adalah KI dan KD-nya. Itu ketika sudah ambil KI dan KD-nya, saya salah menjelaskan bahwa yang diadaptasi adalah tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Jadi KI KD kita ambil. KIKD itu kan tetap ya, biasanya sudah ada dalam kurikulum dan itu sifatnya menetap, sudah dalam berbentuk peraturan pemerintah, begitu itu sudah kita ambil, begitu kita pindah ke RPP. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang diadaptasi adalah tujuannya pertama. Karena ketika tujuan itu kita sesuaikan dan peserta didik itu pembelajarannya itu bisa mencapai tujuan tersebut, maka sebenarnya pembelajaran tersebut adalah berhasil, bisa dikatakan berhasil. Bisa juga isi, proses, dan evaluasi. Karena ketika tujuan itu kan paling atas ya, ketika tujuan paling atas itu sudah kita ganti, maka biasanya isi, proses, dan evaluasi itu akan mengikuti diganti atau akan mengikuti juga diadaptasi. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka apa Bu yang diadaptasi? Sama, yang diadaptasi juga tujuan, tapi istilahnya dalam kurikulum Merdeka adalah ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Itu yang
dimodifikasi. Itu yang disimplifikasi, itu yang diekskalasi, atau bisa tak jadi itu yang disubstitusi, diomisi dan lain sebagainya. Jadi ketika tujuan itu biasanya isi, proses, kemudian asesmen formatif dan sumatifnya itu juga akan berubah. Nah, kemudian gimana langkah mengembangkan RPP-nya? Yang pertama, analisis Bu, Bapak Ibu, analisislah PPI-nya. Kemudian uraikan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya yang ada dalam PPI. Kemudian menentukan area yang akan diakomodasi. Kemudian mengintegrasikan hasil adaptasi ke dalam RPP yang tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada yang milih matematika, kan materinya tentang pecahan ya tadi kalau nggak salah kelompok 2. Ada yang sudah milih gitu. Ada yang sudah milih tentang pecahan. Ternyata pecahan dia peserta didiknya nggak bisa. Mengapa? Karena perkaliannya itu tadi baru bisa begitu. Maka tujuan jangka pendek, jangka panjangnya akan mengarah ke sana begitu. Akan mengarah ke sana. Jadi pecahannya itu mungkin menyederhanakan pecahan melalui perkalian gitu. Terus atau intinya tentang bagaimana anak tersebut yang sudah mampu baru ke yang sampai ke pecahan. Nah, komponennya apa dalam RPP akomodatif? Yang pertama identitas, kemampuan awal atau baseline. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya profil peserta didik ya di atasnya RPP itu. Nah, kalau misalnya kita masih pakai kurikulum 2013 bisa kita tulis bahwa peserta didik tersebut mengalami hambatan apa, kompetensinya, tujuan, IPK-nya. Kalau di kurikulum Merdeka ada SKL. Kemudian materi, metode, media, sumber belajar, tahapan dan sintaks, kemudian penilaian. Jadi ini yang untuk PDBK itu bisa kita highlight. Jadi tujuannya ketika berubah, maka SKL dan IPK-nya itu juga akan berubah. Dan materinya tentu akan disesuaikan dengan tujuannya Bapak Ibu. Nah, yang kemudian dalam proses itu dalam tahapan atau sintaksnya itu juga akan disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Dan tentu saja untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tersebut pada PDBK, maka penilaiannya juga harus diakomodasi sesuai tidak dengan kemampuan anak tersebut, begitu. Nah, baik, terima kasih. Nah, tapi sebelum terima kasih saya akan share contohnya seperti apa Bu Betty. Baik, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari filenya dahulu. Sebentar.
lagi nganu apa ta? Mencerminkan. Anu nih, neng Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Baik, sementara saya besarkan. Loh, kok stop share? Nah, ini saya contohkan untuk yang modul ajar nggih. Nanti yang RPP habis ini saya contohkan juga. Loh, bentar. Jadi misalnya ini yang modul ajar yang biasa kurikulum merdeka. Kalau yang Bapak Ibu bisa menyesuaikan sih untuk yang 2013. Jadi kalau 2013 ini kan KIKD ya, KIKD itu akan sama. Jadi capaian pembelajaran itu sebetulnya nanti itu sama dengan KIKD pada 2013 nih. Nah, kalau ATP atau tujuan pembelajaran, pembelajarannya itu yang kita sesuaikan. Jadi ATP atau tujuan pembelajarannya itu yang kita sesuaikan. Misalnya pada peserta didik dengan hambatan tertentu begitu, dia itu kemampuannya dalam indikator PPI tadi itu dia baru bisa ini yang biru-biru ini gitu. Baru bisa yang biru-biru ini. Baru bisa yang biru-biru ini. Nah, ini adalah untuk peserta didik yang memiliki hambatan karena dalam PPI-nya ternyata kemampuannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah disesuaikan. Jadi Bapak Ibu silakan ngambil dari indikator-indikator yang tadi diketahui bahwa oh ini masih bisa dikembangkan nih. Itu diambil. Nah, itu dibedakan warnanya. Ini untuk yang PDBK dan yang ini untuk yang peserta didik tipikal, untuk yang tidak memiliki hambatan. Nah, kemudian kalau yang coklat ini apa Bu Betty? Yang coklat ini yang peserta didik tipikal dengan peserta didik yang hambatan itu bisa. Jadi jadi dikasih warna yang ternyata si PDBK-nya sama si ininya sama kok kemampuannya gitu. Ini akhirnya warnanya beda gitu. Kalau yang biru itu adalah khusus peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau yang hitam adalah peserta didik dengan tipikal, perkembangan tipikal. Nah, kalau yang coklat ini dua-duanya dalam kegiatannya. Apakah dalam proses itu bisa jadi ada kebutuhan yang untuk peserta didik berkebutuhan khusus saja? Bisa jadi ini ada. Ini yang untuk peserta didik berkebutuhan khusus saja. Jadi memang diberikan kode-kode tertentu yang menunjukkan bagaimana akomodasi tersebut di dalam RPP begitu. Jadi contohnya simpel, karena saya yakin Bapak Ibu punya RPP sendiri-sendiri, punya template sendiri-sendiri. Yang berbeda adalah bagaimana tentang akomodasinya. Akomodasinya adalah sesuai dengan kemampuan si Yukri, si Alex, si siapa tadi? Catatan saya tadi, Henry gitu. Jadi emang disesuaikan dengan peserta didik tersebut. Nah, mapelnya silakan Bapak Ibu ambil mapel yang Bapak Ibu mengampu seperti apa, medianya apa semua silakan disesuaikan. Jadi ini contohnya modul ajar, kalau RPP silakan disesuaikan. Hanya tinggal memberikan kode-kode tertentu bisa melalui warna, atau kalau ada yang suka pakai template, Bu ini yang template ini khusus yang ini khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yang ini untuk peserta didik tipikalnya begitu. Kalau ada yang di sini di kegiatannya itu memang dibedakan semua, maka boleh ini hitam terus kemudian biru atau terserah lah. Kalau soal warna itu saya yakin berbeda-beda itu nggak masalah. Yang penting intinya adalah memperlihatkan bagaimana akomodasi tersebut. Jadi kalau ini akomodasinya apa Bapak Ibu? Akomodasi adaptasi kurikulumnya apa? Ini adaptasi kurikulumnya adalah substitusi, karena tujuan pembelajaran untuk tipikalnya ini seperti ini, kemudian yang PDBK diganti sesuai dengan kemampuannya. Begitu, baik. Sekian, adakah pertanyaan dari tugas RPP akomodatif? Karena sebetulnya RPP itu sebenarnya semuanya sama, hanya saja perbedaannya adalah
diberi kode-kode tertentu yang memang RPP ini sudah disesuaikan dengan atau diakomodasi dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan mengenai PPI dan RPP dan atau pertanyaan yang masih Bapak Ibu belum pahami dari kegiatan dari LK, PPI dan RPP? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan. Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Masih mikir ini, Bu. Masih berpikir, boleh. Baik. Mikir ruwetnya kalau di back. Ini mikir ruwetnya kalau di back. Jadi bikin saja Pak Parti, nggak usah dipikir ruwet begitu ya. Jadi kalau di BK itu kan sudah ada tadi RPL atau RPBK. Nah itu silakan itu satu anak satu. Individu ada layanan bimbingan kelompok ya. Kalau konseling itu konseling individu dan konseling kelompok. Jadi ada 3 layanan. Baik, kalau begitu silakan disinkronkan dengan konseling kelompok atau layanan kelompok. Dan di situ tinggal Bapak membedakan bagaimana layanan kelompok itu untuk si PDBK itu berbeda strateginya, berbeda tujuannya, berbeda prosesnya begitu. Nah, silahkan disesuaikan dengan itu. Gitu. Terima kasih penjelasannya. Sami-sami. Jadi tinggal disesuaikan dengan itu. Ada yang penting menunjukkan bahwa di situ ada akomodasi kurikulum, ada modifikasi, simplifikasi atau terserah sesuai dengan kalau ternyata butuhnya karena dia itu ternyata ditemukan cerdas istimewa di antara teman-temannya, maka tentu saja RPP-nya itu menunjukkan tentang eskalasi begitu, tentang pengayaan tertentu gitu. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Nggih, sami-sami Pak Pardi. Bagaimana Bapak Ibu? Karena kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan membuat kesepakatan tentang Zoom hari lusa ya, hari Rabu ya. Ini hari Senin, hari Rabu ya. Iya. Hari Rabu atau saya? Iya. Tugas kami hari ini Bu, mengirim PPI itu. Kalau belum selesai? Besok tidak apa-apa Pak. Karena sebetulnya ya. PPI dan RPP itu sebetulnya memang dikumpulkan di besok begitu. Akan tetapi LMS-nya memang belum berubah. Jadi sekarang itu mengumpul PPI, besok itu RPP kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau misalnya belum selesai, boleh Bapak Ibu upload di besok. Itu boleh diupload bersamaan dengan RPP-nya. Karena kalau RPP saya yakin Bapak Ibu tinggal mengakomodasi dari RPP yang ada. Jadi, Bu, saya sudah bikin RPP-nya yang kemarin. Nah, baik, berarti tinggal diakomodasikan sesuai dengan kemampuan peserta didik yang Bapak Ibu sudah amati pada identifikasi, planning matrix, kemudian assessment. Nah, itu silahkan tinggal menunjukkan akomodasinya aja. Gimana menunjukkan ya tadi sesuaikan dengan memberikan warna yang berbeda atau memberikan kode-kode atau template yang berbeda, silahkan karena sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, RPP-nya pun Bapak Ibu punya yang lucu-lucu begitu, itu silahkan. Dan tentu saja Bapak Ibu jangan lupa untuk menyesuaikan medianya, sesuai dengan karakteristik peserta didiknya ya. Jadi kalau yang ini tadi pakai gambar nggak paham, maka boleh meraba, dengan demonstrasi, dengan demo dan sebagainya. Ya, terima kasih. Nggih, sami-sami Pak Pardi. Silakan Bapak Ibu. Saya cek dulu ya LMS.
Sebentar Bapak Ibu, saya cek jadwal dulu nggih. Kelompok 1 semangat. Sama. Jadi kalau nggak salah lusa itu kita akan mempresentasikan PPI dan RPP itu kalau saya tidak salah ingat ya Bapak Ibu, karena saya sedang mencari jadwal gitu. Itu kita ada 4 JP presentasi untuk 5 kelompok. Nah, pertanyaannya yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu, inginnya karena 4 JP itu 4 jam ya, karena kita 4 JP-nya itu 1 JP adalah 60 menit. Pertanyaannya adalah selain Ibu Erni baru bertanya nggih. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu inginnya dilangsungkan 4 JP atau 2 JP mungkin di pagi, siang kita lanjut 2 JP presentasinya atau seperti apa? Karena itu hanya kegiatan presentasi seperti biasa. Bapak Ibu inginnya seperti apa? Atau karena di sini tidak bisa polling, mungkin saya akan membuat polling nanti di WA ya. Karena kalau jawaban saut-sautan di Zoom seperti ini akan bingung juga begitu. Nanti mungkin saya akan memberikan polling di WA. Maunya 2 JP langsung ataukah 4 JP langsung ataukah 2 JP. Karena memang untuk presentasinya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk mempresentasikan PPI dan RPP. RPP itu kan kebetulan banyak ya, terus kemudian medianya. Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sudah menerapkan, oh ternyata ada videonya, itu boleh Bapak Ibu share di sini, oh videonya seperti ini. Jadi mungkin saya juga akan memperkaya diri saya, oh yang BK itu ini loh RPBK Bu, oh ini loh RPL. Kalau selama ini kan cuma dengar dari Bapak Ibu, jadi saya tahu oh bentuk dokumennya itu seperti itu. Baik, nanti pollingnya saya akan buat di WA. Selanjutnya silakan Bu Erni. Nggih, terima kasih Bu. Mohon maaf saya baru terlempar ini waktu penjelasan tentang contoh RPP. Mungkin bisa diulangi Ibu, karena kayaknya yang sulit ini membuat RPP ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Erni. Sebetulnya membuat RPP itu yang paling mudah gitu, karena mungkin karena Bu Erni terlempar. Jadi karena ini terlempar jadi kelihatannya sulit. Baik, saya akan presentasikan. Jadi kebetulan yang saya punya contohnya adalah modul ajar. Nanti saya akan cari contoh RPP ya Bapak Ibu. Nanti saya akan cari contoh RPP. Apa sih bedanya RPP sama modul ajar begitu ya? Kalau modul ajar mungkin istilahnya. Atau saya cari contoh langsung RPP saja nggih? Sebentar. Biar Bapak Ibu ada gambaran beneran gitu. Bentar. Ibu dan Bapak dulu ya. Bapak Ibu apa sudah terlihat? Belum. Oh belum. Masih dalam tampilan folder. Kalau begini sudah terlihat nggih? Sudah terlihat? Iya, sudah. Ibu. Ya. Ya baik Bu.
Erni, jadi RPP-nya sebetulnya adalah menggunakan RPP seperti Bapak Ibu pada umumnya. Kalau tadi saya mencontohkan di modul ajar, ini RPP, ini ada kemampuan awal peserta didik. Kenapa sih Bu dikasih biru? Ini untuk yang membedakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, kemudian ini apa juga nih Bu yang biru-biru? Nah, ini yang untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau tadi di modul ajar itu ada 3 warna, karena di dalam modul ajar itu menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khususnya itu ada beberapa poin atau ada beberapa proses pembelajaran yang dia kemampuannya sama dengan peserta didik tipikal. Jadi diberi warna 3. Ada yang coklat, biru gitu. Kalau yang coklat itu yang dua-duanya yang peserta didik tipikal dengan PDBK itu kemampuannya sama, yang birunya untuk PDBK doang, terus yang hitamnya untuk tipikal doang. Nah, kalau yang ini cuma 2 warna karena di sini peserta didik yang berkebutuhan khusus itu memang tidak sama full dari awal begitu. Jadi tinggal diberi warna-warna khusus saja. Kemudian yang penting adalah intinya menunjukkan akomodasi kurikulumnya. Akomodasi kurikulumnya disusikan, digantikah. Nah, ini kenapa sih Bu biru ini? Nah, ini adalah menunjukkan peserta didik tersebut, gurunya yang membuat itu melakukan akomodasi kurikulum dengan mengganti proses pembelajarannya, dengan mengganti isi pembelajarannya gitu. Jadi seperti itu. Tapi topik pembelajarannya tetap sama. Ini topik pembelajarannya adalah tentang apa ini? Tentang biologi gitu. Jadi sebenarnya hanya memberikan kode-kode. Nah, ini nih. Ini indikatornya itu berbeda dengan peserta didik tipikal. Jadi ini adalah disubstitusi, diganti begitu. Begitu. Jadi sebenarnya RPP itu sama seperti dengan yang Bu Erni punya, tinggal itu RPP itu yang paling gampang, tapi harus gitu. Kalau memang ternyata Oh, internet. Recording in progress. Jadi Bapak Ibu setelah berdoa kita baru potong ya, jadi jangan live dulu. Nanti saya akan end meeting for all. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi, kemudian semangat Bapak Ibu dalam Vikon hari ke-7 kita mempelajari tentang PPI dan RPP akomodatif. Saya akhiri penjelasan saya akhiri Vikon hari ke-7 ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan pada Bu Erina untuk menutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya. Alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini telah selesai, berjalan dengan lancar, dan penutup kita akhiri dengan doa. Mari berdoa bersama sesuai dengan agama dan kebudayaan masing-masing. Doa itu doa selesai.
Betty. Ya, terima kasih Bu Erlina sudah dipimpin untuk doa penutup. Selanjutnya saya minta tolong Mbak Romi ada? Mbak Romi masih ada? Bentar. Oh, Mbak Romi sepertinya sedang ada kegiatan. Baik, kalau begitu saya akan pimpin pertama slide 1 ya. Sebentar saya silakan Bapak Ibu nyala-nyala nyala-nyala kameranya dibuka. Karena sudah nyala ya kameranya. Dibuka kameranya. Mau gaya apa ya? Ada yang punya ide? Kita mau gambar gaya apa gitu? Yang penting kalau pakainya pakai satu tangan karena saya harus screenshot. Biasanya minta tolong Mbak Romi. Jempol Bu, pakai jempol. Oh jempol, oke baik. Iya, oke. Jempol. Saya hitung ya. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Untuk screen pertama saya share dulu ya. Karena saya takut hilang, saya pakai screenshot karena bentar. Saya selesaikan dulu slide pertama. Bu Ani. Baik, selanjutnya kita pindah ke slide kedua. Jadi Bapak Ibu tetap semua ikut siap. Oh, Budian terlempar sebentar Bapak Ibu. Tuh Bu siapa ya? Oh, Bu Ratna. Oh, Bu Ratna Mumpuni sudah ada kayaknya tadi ya. Bu Ratna Mumpuni sampun sepertinya tadi sudah terlihat. Bu Ratna itu Bu Ratna Mumpuni. Nggih, Bu. Oh iya sepertinya. Yang chat saya tadi error panjenengan nggih? Oh nggih. Oh ya udah. Soalnya saya baru lihat WA, kadang-kadang kalau ini handphone itu juga harus jauh-jauh karena nanti kalau terdistrak saya jadi nggak fokus gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya balas chat itu kadang-kadang karena saya susah fokus kembali ketika terlalu berdekatan dengan handphone, ada WA, ada ini. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan sharing di WA, kemudian saya akan share juga mengenai polling mau 4 jam langsung ataukah dibagi 2-2 begitu. Bisa di jam pagi, kemudian di jam siang karena 4 jam itu memang kadang-kadang terlalu jenuh ketika di depan lab terus. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan dalam Viko 7 hari ini. Saya end meeting for all. Sehat selalu, sampai jumpa lusa di eksplorasi konsep, di demonstrasi konseptual. Assalamualaikum. Selalu. End meeting for all ya.